Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ferdahrianti. Saya dari kelas 5D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya membuat untuk memenuhi suatu nilai ujian akhir semester metodologi penelitian. Saya ingin menjelaskan mengenai suatu proposal yang masih berupa rancangan dari bab 1 hingga bab 3 yang berjudulkan Pengaruh Metode Jarimatika berbasis YouTube Education terhadap kemampuan menghitung matematika siswa kelas 2 SDN Kaliabang Tengah 8. Yuk disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah judul dari proposal rancangan skripsi saya. Judul tersebut ialah Pengaruh Metode Jarimatika berbasis YouTube Education terhadap meningkatkan kemampuan menghitung matematika siswa kelas 2 SDN Kaliabang Tengah 8. Alasan saya memilih judul tersebut dikarenakan adanya suatu kontribusi antara metode jarimatika dengan media YouTube Education itu sendiri, yang dimana sebagai penunjang untuk keberlangsungan belajar saat ini. Dan metode tersebut sangat mempermudah siswa tanpa menggunakan suatu alat. Terlebih di keadaan saat ini, di keadaan pandemi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka, sehingga pembelajaran diadakan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Maka, untuk itu dengan menggunakan suatu media yang berbasis YouTube supaya tidak monoton, dan tentunya penggunaan YouTube tersebut masih pada batasan pengawasan orang tua. Lalu penjelasan selanjutnya, mengapa tidak menggunakan Zoom Meeting atau WhatsApp, yang dimana untuk kelas rendah itu sendiri, terlebih kelas 2 sekolah dasar, yang belum memungkinkan untuk menggunakan Zoom. Untuk WhatsApp itu sendiri hanya sebagai sarana informasi dan pengawasan antara guru dan orang tua, serta kurang efektif apabila dalam mempraktekkan metode tersebut dengan menggunakan WhatsApp. Untuk pembahasannya itu sendiri ialah mengenai yang pertama terdapat pendahuluan, yang kedua kajian teoristik, dan yang terakhir ialah metode. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama ialah adanya suatu latar belakang masalah penelitian. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, batasan masalah. Yang keempat, rumusan masalah. Serta yang kelima, adanya suatu manfaat penelitian. Latar belakang masalah penelitian. Kemampuan siswa dalam berhitung akan membantu untuk lebih menguasai pelajaran matematika, serta akan memancing suatu minat siswa untuk lebih aktif dalam pendidikan matematika. Metode jarimatika merupakan suatu metode yang menggunakan jari-jari tangan. Adapun dengan YouTube Education, yang dimana YouTube tersebut sebagai penunjang pembelajaran jarak jauh atau PJJ. YouTube tersebut mengenai suatu konten pendidikan atau video pembelajaran yang bertemakan pendidikan. Adapun identifikasi masalah. Yang pertama, proses pembelajaran matematika dalam kemampuan menghitung pada pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama online menggunakan metode jarimatika. Pembelajaran menghitung agar tidak terfokus menggunakan alat atau seperti kalkulator. Yang ketiga, proses pembelajaran matematika yang masih monoton atau kurang bervariasinya suatu metode dan medianya tersebut. Adapun rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh metode jarimatika terhadap kemampuan menghitung siswa kelas 2 berbasis YouTube Education di sekolah dasar? Dan yang kedua,
Bagaimana metode jari matika dapat meningkatkan kemampuan menghitung siswa kelas 2 berbasis YouTube Education di sekolah dasar yang dimana diukur dengan non-tes seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, adapun manfaat penelitian. Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi menambah suatu wawasan dan menambahnya pengetahuan, khususnya dengan adanya suatu metode yang memudahkan guru dan siswa tersebut dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Bab kedua terdapat kajian teoristik. Yang pertama, adanya deskripsi teoritis. Yang kedua, penelitian yang relevan. Yang ketiga, kerangka berpikir. Dan yang keempat, hipotesis penelitian. Deskripsi teoritis menjelaskan matematika pada sekolah dasar umumnya masih mengarahkan tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian dan rumus-rumus dasar. Matematika merupakan ilmu mengenai bilangan-bilangan berhubungan dengan suatu ide-ide, struktur, dan hubungan lainnya yang secara logis maupun real atau nyata. Adapun permasalahan dalam pembelajaran matematika umumnya dikala diberikan suatu soal atau persoalan yang disebabkan dengan ketidakmampuan menciptakan untuk menyelesaikan tugas tersebut atau soal tersebut. Tujuan pembelajaran matematika ini sendiri ialah untuk dapat mengembangkan pemahaman mengenai berhitung dan dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan matematika, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembelajaran. Dan selanjutnya, ada penjelasan mengenai metode jari matika, merupakan suatu metode yang simpel mengarahkan kepada berhitung dasar peserta didik seperti kali, bagi, tambah, kurang, atau kaba taku dengan menggunakan jari-jari tangan dan membantu peserta didik menguasai suatu konsep kaba taku secara real atau nyata. Selanjutnya, kelebihan dari metode jari matika, yang dimana peserta didik dapat terlibat secara langsung melalui kontak fisik, lisan, maupun tulisan. Dan yang kedua, fleksibel, bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, tidak membebani pikiran otak pembelajar atau pada saat pelajaran tersebut. Adapun tujuan metode jari matika sebagai penyempurna metode lain, membantu guru mencapai tujuan pembelajaran, memungkinkan siswa tersebut mencapai harapan yang diinginkan atau harapan prestasi belajar yang tersebut. Kekurangan metode jari matika ini ialah tidak semua peserta didik mempunyai daya ingat yang sama untuk memahami suatu metode. Yang kedua, memerlukan waktu lebih untuk mencapai konsentrasi yang tinggi, membutuhkan ketekunan peserta didik untuk terus-menerus membiasakan berhitung. Adapun langkah-langkah metode jari matika. Pada operasi hitung, penjumlahan, serta pengurangan, penyebutannya diawali dengan jari telunjuk bagian kanan, yang dimana bernilai satuan, dan pada bagian jari kiri bernilai puluhan. Akan dijelaskan pada video berikut ini. Adapun langkah-langkah metode jari matika ialah pada tangan kanan ini sendiri bernilai satuan. Untuk angka 1 ialah telunjuk, untuk angka 2 ialah telunjuk dan jari tengah, untuk angka 3 ialah telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Untuk angka 4, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Untuk angka 5 itu sendiri ialah jempol. Untuk angka 6 menggunakan jempol dan telunjuk. Untuk angka 7 menggunakan jempol, telunjuk, dan jari tengah. Untuk angka 8 menggunakan jempol, telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Untuk angka 9 itu sendiri ialah menggunakan jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Untuk tangan kiri itu sendiri ialah bernilai puluhan atau desimal. Seperti angka pertama ialah
telunjuk. Angka kedua ialah telunjuk dan jari tengah. Untuk angka ketiga ialah telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Untuk angka keempat ialah telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Untuk angka 5 itu sendiri ialah jempol. Untuk angka 6 itu sendiri ialah jempol dan telunjuk. Untuk angka 7 itu sendiri ialah jempol, telunjuk, dan jari tengah. Untuk angka 8 itu sendiri ialah jempol, telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Untuk angka 9 itu sendiri ialah jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Selanjutnya, pada perkalian serta pembagian, penyebutan bilangan awal diawali oleh jari kelingking sebagai bilangan terkecil serta ibu jari sebagai bilangan terbesar, seperti 6, 7, 8, 9, dan 10 yang akan dijelaskan pada video berikut ini. Selanjutnya, penjelasan mengenai ilustrasi pada jari saat berhitung. Untuk penutupan ini sendiri atau jari yang ditutup ini sendiri bernilai puluhan. Untuk jari yang terbuka bernilai satuan, seperti angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10. Untuk contoh perhitungan itu sendiri ialah 7 dikali 8, seperti 7 dikali 8. Ingat ya, untuk yang ditutup ini atau jari yang ditekuk bernilai puluhan, dan untuk jari yang terbuka bernilai satuan. Artinya 1, 2, 3, 4, dan 5 itu ditambah. Dan untuk atasnya itu sendiri ialah dikali. Berarti 10, 20, 30, 40, 50 dikali 3 dikali 2 artinya 6. Yang dimana 50 ditambah 6 sama dengan 56. Yaitu 7 kali 8 mempunyai hasil 56. Selanjutnya, ada pengertian dari YouTube. YouTube merupakan suatu web portal video yang kerap diakses oleh para pengguna internet, serta memiliki fitur berbagai video seperti video sharing untuk di-share atau untuk dikirimkan sehingga bisa dilihat oleh siapapun yang mengklik video tersebut. Selanjutnya, YouTube Education. YouTube Education, suatu konten berisikan video pendidikan mengenai suatu yang berhubungan pada pembelajaran, baik tingkat dasar maupun tingkat yang lebih tinggi, baik untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa. Adapun kerangka berpikir, pada siswa kelas 2 SDN Kaliabang Tengah 8 pada kondisi awal baru menerapkan metode jari matika media YouTube Education, kemampuan menghitung matematika, yang dimana adapun tindakannya seperti melakukan sebuah kelas eksperimen, kelas yang menggunakan metode tersebut, dan kelas kontrol yang tidak menggunakan media atau menggunakan metode tersebut. Adapun perolehan akhirnya ialah dapat berpengaruh atau tidak berpengaruh dari hasil yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, ada penelitian yang relevan. Pada penelitian sebelumnya, saya mengambil 3 penelitian dari yang sudah ada, dan saya dapat mengambil kesimpulan, yaitu memiliki adanya persamaan dan perbedaan, yang dimana pada persamaan ini, peneliti ini menggunakan variabel X, yaitu sama-sama menggunakan metode jari matika, sedangkan pembedanya terdapat pada variabel Y, yang dimana pada metode saya atau pada penelitian saya menggunakan suatu kemampuan menghitung matematika. Adapun hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini menyebutkan terdapat pengaruh antara metode jari matika dalam kemampuan menghitung berbasis YouTube Education. Adapun bab ketiga mengenai metodologi penelitian. Pada bab 3 ini berisikan tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, serta populasi dan sampel.
Adapun tempat dan waktu. Tempatnya, saya ingin memilih SDN Kaliabang Tengah 8 yang berada di Jalan Pondok Ungu Permai, Blok JJKK, RT 6, RW 22, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Untuk waktunya itu sendiri, penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti pada semester ganjil tahun ajaran 2001 dan 2022. Adapun tujuan penelitian, yaitu mempermudah siswa, terutama pada siswa kelas rendah, yaitu kelas 2, dalam meningkatkan menggunakan suatu metode praktis, yaitu metode jarimatika, dan menggunakan video pembelajaran, yaitu YouTube Education yang sebagai media penunjangnya. Adapun populasi dan sampel. Populasi itu apa sih? Populasi merupakan objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang dilaksanakan peneliti untuk melakukan penelitian dan menarik kesimpulan. Adapun populasinya yaitu peserta didik kelas 2 SDN Kaliabang Tengah 8 yang berjumlah 40 peserta didik yang terdiri dari kelas 2A 20 orang dan kelas 2B 20 orang. Adapun pengertian dari sampel itu sendiri ialah yang dimana contoh yang didapat dari sebagian populasi penelitian, yang dimana sebagian elemen populasi adalah sampel menurut Bobi Saputra. Adapun sampel yang saya gunakan ialah pada kelas 2A untuk laki-lakinya berjumlah 10 orang dan untuk perempuannya itu sendiri berjumlah 10 orang. Dan untuk kelas B atau kelas 2B laki-lakinya berjumlah 10 orang, dan pada perempuannya itu sendiri berjumlah 10 orang. Total keseluruhannya ialah 40 orang. Alasan saya menggunakan metode kuantitatif karena menurut saya dalam penelitian ini saya ingin membuktikan bahwa adanya suatu hubungan keberhasilan metode dalam pencapaiannya dengan medianya. Untuk mencapai tujuannya tersebut tidak hanya bisa mengetahui melalui mendeskripsikannya saja, tetapi secara keseluruhan, yaitu dengan menggunakan suatu metode non-equivalent control group design yang membedakan kelas eksperimen menggunakan metode tersebut atau menerapkan metode tersebut dengan kelas kontrol yang tidak menerapkan metode tersebut. Adapun metodenya menggunakan metode kuantitatif. Dari kuantitatif itu sendiri, saya menggunakan jenis metode kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen merupakan sampel yang digunakan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang tidak harus random. Selanjutnya, ada desain metode itu sendiri, ialah menggunakan non-equivalent control group design, yang dimana kelas eksperimen pada variabel X dan kelas kontrol pada variabel Y. Adapun teknik pengambilan sampelnya menggunakan sampling jenuh, dan untuk instrumen penelitiannya itu sendiri ialah instrumen variabel terikat itu Y dan instrumen variabel bebas itu X. Dan teknik analisis datanya itu sendiri ialah terdapat deskripsi data, pengujian persyaratan analisis, dan hipotesis statistik. Berikut ini instrumen penelitian variabel terikat, yaitu terdapat definisi konseptual, definisi operasional, jenis instrumen, kisi-kisi instrumen, pengujian validitas, dan perhitungan reliabilitas. Adapun instrumen penelitian variabel bebas, yaitu definisi konseptual dan definisi operasional. Pada variabel terikat ini berisikan dari definisi operasional itu sendiri ialah kemampuan menghitung matematika itu sendiri. Sedangkan pada variabel bebas, definisi operasional berisikan metode jarimatika dan YouTube Education, adanya keterkaitan dari keduanya tersebut.
Selanjutnya, jenis instrumen berisikan tes, observasi, wawancara, serta dokumentasi. Tes tersebut berisikan pretest dan post-test. Pretest diberikan sebelum pengajaran, sedangkan pada post-test diberikan setelah pengajaran atau pembelajaran. Observasi ialah mendatangi sekolah tersebut dengan mengamati lingkungan sekitar. Wawancara ialah dengan mendatangi suatu kepala sekolah atau suatu guru kelas tersebut. Sedangkan dokumentasi ialah suatu teknik pengambilan data, bisa berupa dengan catatan lapangan dan juga dengan pengambilan foto sebagai bukti telah terlaksananya penelitian tersebut. Adapun uji validitas dan uji reliabilitas. Pada uji validitas ini, untuk pilihan ganda menggunakan korelasi poin Beserel, karena skor 1 dan 0 saja. Berikut rumus yang digunakan. Adapun pada uji reliabilitas, suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Rumusnya ialah sebagai berikut ini. Selanjutnya, ada teknik analisis data. Terdapat uji normalitas yang dimana pengujian mengenai suatu tentang kenormalan distribusi data, bertujuan untuk mengetahui apakah berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya, ada uji homogenitas yang dimana mengetahui bahwa data hasil penelitian berdistribusi normal bertujuan untuk apakah populasi homogen atau heterogen. Selanjutnya, ada pengujian hipotesis. Uji perbedaan dua rata-rata untuk menguji hipotesis yang menyatakan ada perbedaan yang signifikan atau tidak antara pemahaman belajar siswa kelas 2 di kelas eksperimen dan dengan pemahaman belajar siswa kelas 2 Adapun pengujian hipotesis, yaitu uji perbedaan dua rata-rata untuk menguji hipotesis yang menyatakan ada perbedaan yang signifikan atau tidak antara pemahaman belajar siswa kelas 2 di kelas eksperimen dengan pemahaman belajar siswa kelas 2 di kelas kontrol. Berikut ini pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus Paired Sample Test, yang dimana untuk menghitung uji pembeda dua sampel berpasangan yang sebelumnya uji tes pretest dan uji post-test. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan atau pada saat menjelaskan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.